Ke kebun sawit cuaca cerah, pohonnya tinggi, buahnya lebat. Kepada Tuhan kita menyembah, Dialah sumber berkat. Umat yang diberkati Tuhan, Shalom, salam persekutuan. Bersama dengan saya, Pendeta Noviana Handayaningrum Tanggela di GPIB Pelita Baras. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab kita, Kitab Hakim-Hakim, pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa Sorgawi, karuniakanlah kami hikmat dan pengertian. Roh Kudus menolong dan membimbing kami untuk mengerti makna firman Tuhan dengan tepat, bahkan lebih lagi untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita sekalian. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakan obor itu dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson menantu orang Timna itu, sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu beserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat, ia meremukan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat yang diberkati Tuhan, tema renungan kita adalah lingkaran kekerasan. Kita dapat menemukan jejak kekerasan dalam 4 tindakan, setidaknya ada 4. Yang pertama adalah tindakan kekerasan sang ayah terhadap 2 anak perempuan dan menantunya. Dalam keputusan yang sepihak, ini merupakan perilaku kekerasan yang terjadi sebagai kekerasan subdominan, yaitu terjadi karena tidak adanya kesetaraan dalam peran di tengah keluarga. Ditambahkan dengan asumsi pribadi
yang diyakini kebenarannya, yang kemudian berdampak menjadi perilaku kekerasan yang kedua, yaitu pelampiasan amarah Simson yang membakar tanaman-tanaman petani Filistin. Dari situ kemudian berdampak kepada perilaku kekerasan yang ketiga, yaitu pembalasan dendam orang-orang Filistin yang membakar istri Simson dan ayahnya. Kemudian dari sini menimbulkan dampak selanjutnya. Perilaku kekerasan yang keempat menjadikan Simson untuk membalaskan lagi dengan bentuk kekerasan yang lainnya. Nah, perilaku kekerasan yang kedua, ketiga, dan keempat ini adalah bentuk kekerasan yang melihat pihak lain sebagai rival yang mendatangkan ancaman. Sehingga muncul mekanisme pertahanan diri yang mengabaikan perasaan untuk membenarkan logika praktek kekerasan. Nah, umat yang diberkati Tuhan, secara teori kekerasan lahir muncul dari sikap meniru. Meniru satu perilaku kekerasan oleh individu atau kelompok yang kemudian berdampak munculnya kekerasan kepada pihak lain atau dilakukan oleh pihak yang lain, baik secara individual maupun secara berkelompok. Yang kemudian melahirkan atau didukung dengan anggapan asumsi yang diyakini kebenarannya untuk melakukan praktek kekerasan. Sehingga ini menjadi lingkaran setan, menjadi suatu tradisi atau warisan di dalam budaya masyarakat kita, bahkan di dalam agama. Sehingga praktek kekerasan menjadi suatu tindakan yang dianggap normal atau lumrah. Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga sangat potensial sekali untuk meluas dan menjangkiti siapa saja dalam lingkungan masyarakat, dalam instansi-instansi, tempat-tempat umum. Oleh karena itu, kekerasan memang lahir dari sikap meniru, sehingga muncullah rantai kekerasan atau lingkaran kekerasan. Bangsa asing dan umat pilihan Allah sendiri, Simson dapat menjadi pelaku kekerasan. Menjadi refleksi bagi kita bersama, tertulis dalam surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk menghentikan praktek kekerasan atau lingkaran kekerasan ini dengan tidak meniru kekerasan yang lainnya. Tidak membalaskan atau melampiaskan, tetapi kita mengganti. Bagaimana kita meniru bukan kepada praktek kekerasan, tetapi meniru kepada praktek perdamaian. Kita meniru Allah sendiri. Kita meniru Yesus Kristus yang menghendaki damai sejahtera.
Umat yang diberkati Tuhan, sampai di sini kita perlu merefleksikan pihak yang berperan untuk memutus rantai kekerasan. Yang pertama adalah pihak gereja. Dibutuhkan komitmen yang serius untuk menjadikan kekerasan sebagai isu yang perlu ditangani di dalam aktivitas persekutuan dan pelayanan, sehingga kekerasan tidak dilegalkan, sehingga kekerasan tidak diteruskan, kekerasan tidak diwariskan kepada anak, saudara, dalam lingkungan rumah tangga, bahkan dalam budaya masyarakat. Gereja perlu mengambil peran dengan komitmen yang serius agar praktek kekerasan dihentikan dengan tidak bias gender, dengan tidak memakai ayat-ayat Alkitab yang mendukung atau membenarkan praktek kekerasan. Misalnya, seseorang menjadi korban kekerasan, tentu tidak dapat kita katakan, misalnya dia adalah seorang perempuan, menjadi korban kekerasan, seorang istri, kita tidak dapat katakan bahwa, oh ini karena istrinya kurang berdandan sehingga suaminya bersikap seperti itu. Atau dengan mengatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suami, sekalipun ada ancaman terhadap jiwa dan nyawa seseorang. Nah, ini yang harus kita koreksi kembali di dalam komitmen untuk menghentikan kekerasan. Umat yang diberkati Tuhan, kemudian pihak selanjutnya yang berperan penting di dalam memutus rantai kekerasan adalah korban kekerasan. Berani untuk menyuarakan, berani untuk melaporkan, berani untuk mengadukan tindak kekerasan yang dia alami. Ini sangat membantu sekali untuk mengangkat kasus-kasus serupa di sekitarnya, sehingga membuka kesadaran pribadi dan banyak orang bahwa kekerasan-kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan. Supaya setiap korban kekerasan mendapatkan hak pemulihan secara psikologis, secara spiritual, dan juga secara hukum. Selain itu, korban kekerasan sangat penting sekali perannya untuk membantu, mendampingi korban kekerasan lainnya. Dia sendiri menjadi penyintas yang menolong orang lain untuk melewati masa-masa sulit, mengalami pemulihan. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, biarlah senantiasa pemikiran kita, ucapan-ucapan kita, dan perilaku-perilaku kita dapat menjadi membangun, menghidupkan rantai perdamaian untuk memutus rantai kekerasan di sekitar kita. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan menyanggupkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa, memohonkan Tuhan yang menolong kami untuk dapat meniru Kristus, untuk dapat menerapkan cinta kasih dan perdamaian di tengah masalah dan amarah yang kami hadapi, agar tidak mendatangkan kecelakaan bagi kami, tapi justru mendatangkan berkat bagi banyak orang, mendatangkan kebaikan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa agar setiap pribadi kami yang menjadi korban kekerasan dipulihkan oleh karena pertolongan Allah, karena kami adalah pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Kami berdoa agar setiap pribadi, kelompok-kelompok yang turut serta memperjuangkan perdamaian, keadilan, kesetaraan, mereka berjuang di dalam ketulusan dan keikhlasan. Mereka mendampingi sesama yang menjadi korban. Tuhan menolong memperlengkapi mereka, agar apa yang diupayakan ini boleh mendatangkan kebaikan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kami. Ya Tuhan, kami percaya dalam setiap profesi, pekerjaan, talenta yang kami miliki, Tuhan mau agar kami menghadirkan damai sejahtera Allah dalam pola pikir, dalam ucapan, dan juga dalam tindakan kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin.